Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Siaplah kami malam ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang akan kami dengar sebentar tidak akan berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi menjadi berkat dalam hidup kami. Jamah segenap hati dan pikiran kami, jiwa kami, sehingga malam ini segala keberadaan kami hanya semata-mata untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu malam ini, pakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Minggu ini kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca untuk kita semua. Perhatikan di Alkitab kita masing-masing. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan. Ayat yang kelima sangat senang sekali. Oleh sebab itu saya akan baca sekali lagi ayat ini untuk kita semua. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama sesuai dengan kalender gereja kita. Dan pada minggu Advent yang pertama ini menekankan pada aspek eskatologi. Artinya mengarahkan kita kepada peristiwa yang akan datang. Peristiwa yang berhubungan dengan satu situasi, satu keadaan di mana menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Berkaitan dengan khotbah minggu lalu, tidak terlalu beda jauh tentang nubuatan eskatologi ini. Telah disampaikan pada minggu lalu bahwa Tuhan Yesus, kita menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, bukan yang ketiga kali. Nggak ada yang ketiga. Kedatangan Tuhan yang kedua kali yang disentil dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 pada minggu yang lalu. Yang digambarkan di sana, Paulus menggambarkan tentang pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan datang. Pada saat Tuhan akan datang, ada dua misi yang dia lakukan: membangkitkan orang percaya dan mengubah orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan,
Kalau kita compare dengan kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-55. Pada saat nafiri Tuhan berbunyi, nafiri yang terakhir, maka Anak Manusia akan datang. Dia akan mengubah orang percaya. Itu peristiwa. Peristiwa di mana Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Ya, kita berkata di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, sebelum peristiwa datang yang kedua kalinya, dia telah pergi dahulu ke sana, ke tempat yang Alkitab berkata dia menyediakan tempat di sana. Dia mengatur tempat di sana, dan dia akan datang kembali dan akan membawa kita pergi ke tempat di mana dia berada. Di situ juga kita akan berada. Itu peristiwa kedatangan Tuhan. Peristiwa kedatangan Tuhan kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama seperti disentil pada minggu yang lalu, kedatangan Tuhan bagaikan pencuri pada malam hari. Kalau saudara perhatikan juga kitab Tesalonika, kedatangan Tuhan dia datang bagaikan pencuri pada malam hari. Itu artinya untuk supaya kita bersiap-siap. Tidak ada seorang pencuri kalau yang datang mencuri dia telepon dulu. Tidak ada pencuri kalau yang datang mencuri dia text message dulu, nggak ada. Tidak ada pencuri dia datang dia tinggalkan pesan di handphone kita, di telepon kita, dan katakan sebentar malam aku datang mencuri. Tidak ada. Itu artinya dia akan datang bagaikan pencuri pada malam hari, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Tak kala kita dalam keadaan tertidur lelap, dia akan datang bagaikan pencuri pada malam hari. Dan itu lebih bersifat kepada personal. Itu lebih bersifat kepada pribadi, setiap pribadi kita. Sehingga orang berkata, itu kiamatlah bagi dia. Itu akhirnya bagi dia. Itu waktu Tuhanlah bagi dia. Tak kala dia datang bagaikan pencuri pada malam hari. Tetapi di aspek yang kedua, di sisi yang kedua, kalau kita membaca kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, tak kala Yesus menjelang naik ke surga, murid-murid Yesus pergi berjumpa dengan Yesus di Bukit Zaitun. Mereka menyaksikan ke Yesus terangkat. Lalu ada malaikat berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu saksikan? Sebagaimana kau lihat dia naik, engkau juga akan melihat di waktu dia akan datang untuk yang kedua kali. Kedatangan secara universal dapat disaksikan bagi mereka yang hidup, disaksikan oleh setiap orang percaya yang ada dalam Tuhan, menyaksikan peristiwa ini. Yang diawali kalau kita baca kitab Matius pasal 24, peristiwa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali diawali dengan tanda-tanda kedatangan. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu, ada pengajaran palsu, ada balas sampah, ada perang bangsa melawan bangsa. Satu pertanda peristiwa menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Nah, saudaraku yang kekasih, dan Yesaya lewat apa yang kita baca tadi, ini merupakan satu nubuatan tentang peristiwa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Suasana model bagaimana, tak kala Tuhan datang situasinya bagaimana. Satu nubuatan, satu berita yang disampaikan oleh Yesaya, peristiwa yang belum terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari. Itu disebut dengan nubuatan. Dia bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada hari terakhir. Tak kala Tuhan akan datang, situasinya bagaimana, yang digambarkan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab berkata di sana akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir, hari peristiwa menjelang kedatangan Tuhan, peristiwa Yesus untuk datang yang kedua kalinya. Apa yang terjadi peristiwa itu? Alkitab berkata gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Itu yang pertama. Ada satu kekuatan di mana gereja Tuhan, orang percaya yang digambarkan dengan gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak menjelang kedatangan Tuhan. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 berkata, orang benar akan bertambah benar, orang jahat
akan bertambah jahat. Artinya orang yang ada di dalam rumah Tuhan dia akan lebih teguh, dia akan lebih kuat menjalankan kedatangan Tuhan. Itu gambaran situasi akan terjadi di sana, dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana menjelang kedatangan Tuhan. Akan terjadi peristiwa, ada istilah kebangunan, ada peristiwa di mana ada pengajaran lain berkata di mana Roh Kudus akan dicurahkan begitu hebat dan luar biasa, dan begitu banyak juga orang akan mencari Tuhan pada situasi kondisi menjelang kedatangan Tuhan yang ditandai yang saya katakan tadi dalam Matius 24, di mana begitu banyak pengajaran, begitu banyak Mesias palsu, begitu banyak nabi palsu, dan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, pertanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali akan tiba. Dan pada saat situasi seperti itu, banyak orang yang tadinya kurang percaya Tuhan sudah mulai mencari Tuhan. Di sini yang digambarkan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya kita berkata supaya ia di sini bukan Yesaya, ia di sini bukan Yakub, ia di sini bukan para nabi, tetapi ia di sini adalah berhubungan dengan pribadi Tuhan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Orang mulai mencari Tuhan di sana, mencari Tuhan dan ingin mendapat pengajaran dari Tuhan. Sehingga kita berkata pada satu saat yang digambarkan orang yang tadinya di depan akan menjadi di belakang, dan orang yang di belakang akan menjadi di depan. Penggenapan ayat itu akan terjadi. Yang awalnya kita lihat begitu banyak semangat datang kepada Tuhan, tetapi ujung-ujungnya mana mereka nggak ada, diganti dengan tadi yang kita anggap orang yang bukan percaya, yang tadinya kita lihat bukan orang yang takut akan Tuhan, tetapi pada saat menjelang kedatangan Tuhan, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, kata Alkitab. Yang terkemudian dia akan pindah ke belakang. Banyak orang akan mencari Tuhan, ingin membuat peristiwa yang akan terjadi akan datang, dan itu akan digenapi. Oleh sebab itu, kalau kita ada sekarang, mari kita pertahankan keyakinan kita. Kita pertahankan, jangan sampai kita akan tergolong kepada orang nanti akhirnya ada di belakang, akhirnya ketinggalan. Yang orang yang tadinya kita lihat lagi ada di sana, lagi ada di Black House, yang ada di mana dan segala macam, tapi ujung-ujungnya nanti kita lihat, tahunya dia akan berdiri di mimbar menyampaikan firman bagi kita. Alkitab itu akan digenapi, bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Dan ini Alkitab berkata akan banyak bangsa-bangsa akan datang ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan, ingin mendengar akan berita dari Tuhan, dan ingin mendapat pengajaran dari Tuhan. Karena mereka percaya di sana bahwa dari Sion akan keluar pengajaran, dari Yerusalem akan keluar firman Tuhan. Sion lambang kota Daud, dan Kristus merupakan bagian keturunan dari kota Daud, dari Daud, kota Sion. Firman yang disampaikan di sana, itu Alkitab katakan di sana. Dan begitu banyak orang akan datang ke sana, akan mencari Tuhan, akan mencari Tuhan, mencari kebenaran, akan mencari Tuhan, mencari pengajaran yang benar, akan mencari Tuhan untuk menikmati keselamatan dari Tuhan. Sehingga pada ayat yang keempat, Alkitab berkata, ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa. Orang akan percaya bahwa Yesus akan datang dan dia akan menjadi hakim, dan bahkan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Dan Alkitab berkata sudah tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kekerasan di sana, tidak ada saling mengasah tombak melawan tombak, pedang melawan pedang, tidak ada lagi. Menjelang kedatangan Tuhan, di mana dia datang sebagai hakim, di mana dia datang sebagai wasit. Dan pada saat situasi itu, Alkitab berkata, terciptalah dunia yang penuh kedamaian, terciptalah dunia yang penuh ketenangan, terciptalah dunia yang penuh
kembali. Dan ini merupakan satu kedambaan setiap manusia, kedambaan setiap orang percaya, menanti-nantikan apa yang Yesus katakan. Pada saat menjelang dia naik, dia berkata, damai sejahtera telah kuberikan kepadamu, damai sejahtera-Ku telah kutinggalkan kepadamu. Dan itu akan digenapi, bahwa menjelang kedatangan Tuhan, maka dia menciptakan dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh ketentraman, ketenangan, dunia yang penuh aman, sehingga setiap orang yang ada di dalam dunia itu merasa terlindungi dan terpelihara. Situasi itu akan datang. Sekarang mungkin kita berada dalam satu keadaan, situasi yang tidak tenang, situasi yang tidak aman, tidak tentram. Kayaknya mau ke sana, mau ke sini, begitu banyak orang stres, begitu banyak orang yang mencari ketenangan, tetapi tidak menemukan ketenangan. Tetapi ketenangan itu akan tiba pada waktunya, di mana Tuhan akan memberikan ketenangan, di mana Dia menciptakan damai. Tidak ada kekerasan lagi di sana. Tidak ada kekerasan, tidak ada lagi orang stres di sana, tidak ada orang frustrasi, tidak ada orang mengendarai kendaraan mewah dan menabrak dirinya di pohon dan terbakar mati. Tidak ada lagi di sana. Tidak ada orang yang mati bunuh diri lewat jembatan penyeberangan dan jatuh dan mati di sana. Peristiwa-peristiwa ini sedang mewarnai keadaan dunia sekarang, dan peristiwa ini tidak memandang siapa. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, beberapa hari lalu seorang aktor terkenal, nggak tahu apa penyebabnya, menabrakkan mobilnya yang mewah di pohon, terbakar dan mati. Beberapa minggu yang lalu ada seorang direktur, dia jalan di jembatan penyeberangan yang ada di Indonesia, tidak tahu apakah terpeleset atau menjatuhkan diri, tetapi diceritakan di sana berapa hari dia koma dan berapa hari lalu akhirnya meninggal. Seorang direktur, orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya nama. Dan inilah dunia di mana kita berada. Disinilah situasi di mana kita berada. Tetapi janji Tuhan akan tiba bahwa kita berada dalam situasi yang aman. Tak kala Yesus datang kali yang kedua, Dia datang sebagai hakim, Dia datang sebagai wasit. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi bangsa melawan bangsa, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi keributan-keributan. Dia ciptakan suasana penuh kedamaian, dan itu akan menjadi bahagian bagi orang percaya. Amin. Oleh sebab itu, untuk menikmati suasana, situasi, kondisi seperti itu, ayat yang kelima yang saya katakan tadi, sampai 2 kali saya baca, situasi seperti itu, keadaan seperti itu hanya dapat dinikmati, hanya dapat dirasakan pada ayat yang kelima, hanya bagi orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Hanya setiap pribadi kita, hanya setiap kita yang berjalan di dalam terangnya Tuhan, merupakan satu persyaratan mutlak untuk bisa menikmati situasi seperti apa yang digambarkan oleh Yesaya pada pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Hanya orang yang berjalan di dalam terang, hanya orang yang berjalan di dalam terang. Kalau berjalan dalam kegelapan, maka sampai kedatangan Tuhan dia tetap gelap. Tetapi orang yang berjalan dalam terang, pemazmur sempat gambarkan di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Hanya orang berjalan di dalam terang Tuhan yang menikmati suasana seperti itu. Artinya, Alkitab berkata firman itu adalah terang. Firman itu menerangi kaki kita. Dia merupakan satu pelita di dalam perjalanan hidup kita. Jadi dengan kata lain, hanya orang yang berjalan di dalam firman itulah, maka dia akan menikmati suasana kedamaian, suasana ketentraman, suasana ketenangan. Pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, situasi seperti itu dia akan rasakan bagi orang yang berjalan di dalam firman. Karena firman itu terang bagi kakiku,
Firman itu terang, merupakan penuntun dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita berjalan di dalam firman itu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan pada ayat yang ke-14 dari Yohanes 1, dan firman itu telah menjadi manusia di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Artinya berarti orang yang berjalan di dalam terang Tuhan adalah orang yang berjalan dalam firman. Orang yang berjalan dalam firman adalah orang yang berjalan di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya Paulus juga pernah berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Tak kalau orang itu berjalan di dalam Kristus, Alkitab berkata siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita yang berjalan di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, Alkitab berkata maka kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Ciptaan baru. Pada saat kita menikmati manusia baru, ciptaan baru, mengalami karakter baru, Alkitab berkata segala yang lama, karakter-karakter yang lama, tabiat-tabiat yang lama yang tidak baik, dia akan ditinggalkan. Yang baru, yang datang, itu karakter Kristus. Karakter Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Firman Tuhan yang tinggal, menguasai, mengontrol hidup kita. Bukan lagi akunya kita yang mengontrol kita. Bukan lagi tabiat lama kita yang seringkali ingin menguasai diri, bahkan tabiat kita ingin juga menguasai lingkungan kita. Tetapi pada saat kita menjadi manusia baru, kita tidak ada kemampuan lagi menguasai diri kita sendiri. Kita tidak ada kemampuan juga mencoba menguasai orang lain, tetapi sama-sama kita dikuasai oleh Tuhan. Karakter dari Kristus mengontrol, menguasai. Tabiat kita takluk kepada tabiat Kristus. Segala karakter yang tidak baik tunduk kepada karakternya Kristus. Yang Yesus pernah berkata di dalam Filipi pasal yang kedua lewat Rasul Paulus, hendaklah pikiranmu menjadi pikiran Kristus. Pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita. Karakter Kristus menjadi bagian hidup kita. Itulah yang harus kita warnai di dalam perjalanan hidup ini. Menjadi manusia baru. Saya akan baca apa yang digambarkan oleh Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. Orang yang berjalan di dalam terang adalah orang yang berjalan di dalam firman. Orang yang berjalan di dalam firman adalah orang yang berjalan di dalam Kristus. Orang yang berjalan dalam Kristus adalah orang yang mengalami kelahiran baru, ciptaan baru, manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru yang sudah datang, menjadi manusia baru. Dan ciri-ciri manusia baru di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan coba baca untuk kita semua. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Manusia baru adalah manusia yang penuh dengan roh, dipimpin oleh roh, dikuasai oleh Roh Kudus. Alkitab berkata di sana, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang yang selalu ada pujian, ada mazmur yang disampaikan. Dia sampaikan kidung puji-pujian. Dia selalu bersorak-sorai bagi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Selalu ada ucapan syukur yang dia sampaikan di sana. Itu manusia baru yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau karakter ini ada dalam hidup kita, maka setiap yang keluar dalam hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita adalah berhubungan dengan hal memuji Tuhan. Berhubungan dengan hal bisa menyenangkan hati Tuhan. Manusia baru, perkataan kita terkontrol, ucapan kita terkontrol, ucapan kita terjaga, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kita ucapkan adalah membangkitkan iman orang, membangkitkan keadaan orang yang mungkin sudah
sudah lemah, lewat ucapan-ucapan kita memuji Tuhan, maka teman, sahabat, keluarga, orang tua, kakak, adik kita bisa dibangkitkan. Itu manusia baru. Dan apabila kita berjalan seperti ini, pada saat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, Alkitab berkata, maka kita akan menikmati situasi keadaan seperti apa yang digambarkan oleh Yesaya pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, yang merupakan, sekali lagi saya katakan, dambaan setiap kita orang percaya. Terlebih bukan hanya sampai di situ. Dalam pendahuluan yang sudah saya katakan tadi, pada saat Yesus datang untuk yang kedua kali, alangkah berbahagianya kita. Dia datang menjemput kita. Alangkah berbahagianya kita. Dia datang membawa kita pergi ke tempat di mana Dia berada. Di situ juga kita akan berada. Di mana Tuhan berada, di situ juga kita akan berada. Tak kala Tuhan berada di surga, maka kita akan menempatkan tempat di sana. Dia telah siapkan tempat bagi kita. Dan Alkitab berkata sekali lagi, itu hanya bagi mereka yang berjalan di dalam terang Tuhan. Bahkan Yesaya pernah gambarkan juga bahwa bagi hati yang melekat, bagi hati yang melekat kepada Tuhan, bagi hati yang tinggal menetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengantar mereka pergi ke tempat di mana Tuhan berada. Di situ juga kita akan berada. Dia yang pergi menyediakan tempat. Dari sana Dia datang jemput kita untuk membawa kita pergi ke sana. Luar biasa. Kalau pribadi yang pernah dari sana menjemput kita lalu membawa kita pergi ke sana, pasti nggak nyasar. Orang ada bilang ya tak salah jalan. Hanya orang yang pernah dari sanalah, yang tahu tempat itulah, yang bisa membawa kita pergi ke tempat itu. Dan Dia yang datang sendiri. Dia akan menuntun kita. Dia membawa kita pergi ke sana. Dan Dia jaga kita supaya kita sampai ke tempat di alamat yang tepat. Dalam beberapa bulan lalu, aktivitas saya sebagai delivery, setiap membawa barang, alat pemandu, alat pengantar adalah GPS. Lihat alamat, pegang, oh ini alamat, pencet GPS. Lagi enak-enak drive, oh sudah mau dekat, tiba-tiba loh, kenapa belakang rumah orang? Otak-atik itu GPS, dia sih memang, tapi kok bukan alamat yang sebenarnya. Ternyata GPS saya perlu diupdate. Alamat yang saya cantumkan tahun 2010 ada di situ. Tetapi setelah 2013 sudah bangunan orang, sehingga perlu diupdate. Itu kalau GPS yang antar bisa salah. Satu saat ada teman saya pergi ke satu daerah dari Colorado, pinjam GPS. Keenakan dia drama pakai GPS, lalu GPS bapak. Lalu dia telepon, Pak Tony, kenapa GPS bapak mau masuk jurang? Ah itu GPS. Itu GPS. Berarti GPS itu harus diupdate. Bisa salah, bisa nyasar. Tetapi kalau Tuhan yang mengantar, Tuhan yang membawa, tidak pernah nyasar. Amin. Tidak nyasar, karena memang Dia dari sana. Dia dari sana, Dia datang jemput kita, membawa dia ke sana, bawa kita ke sana, tidak nyasar. Kalau orang tidak pernah dari sana lalu janji bahwa kita bisa pergi ke sana, itu jangan percaya. Kalau orang yang sudah puluhan tahun di Amerika datang ke Indonesia lalu bilang gini, siapa mau ke Amerika? Saya bisa jadi guide di sana. Tentu orang Indonesia percaya. Tapi kalau orang dari Lamongan datang